Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Bruno menjawab sebuah pertanyaan. Dan sekali lagi maaf dulu yang punya foto di Facebook saya ambil guna untuk menjelaskan kepada sahabat The Bruno semuanya, bicara tentang pembelian bibit kelapa sawit yang dulunya hijau sampai rumah beberapa hari kok mengering. Maka di dalam konsep dasar pembelian bibit kelapa sawit ada beberapa hal yang harus saya sampaikan supaya masih yang membeli bibit harus paham dulu nih. Yang pertama, bahwa bibit kelapa sawit yang kita beli harus memiliki ukuran atau jarak antar bibitnya itu yang sesuai. Ketika bibit ditanam dengan jarak tanam yang relatif rapat, maka tanaman akan mengalami etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan yang meninggi, cepat, kurus, dan lemah karena terlalu rapat. Ketika bibit ini ditanam, kita beli, awalnya hijau apa ini betul. Bibit etiolasi itu bibitnya tetap hijau, akan tetapi ketika dia kena paparan sinar matahari, maka bibitnya tidak akan sanggup untuk bertahan. Pak Pendi, kalau seandainya langsung ditanam bagaimana? Jawabannya tetap tidak akan pernah bertahan. Karena bahwa namanya etiolasi atau terlalu rapat yang tidak ketemu dengan cahaya matahari dengan yang pas, ataupun misalnya terlalu rindang dan sebagainya, maka daun atau pelepah ini tidak akan mampu bertahan dengan full sinar matahari yang setelah ditanam di lapangan. Pak, ini tapi belum ditanam, disiram terus boleh. Disiram adalah untuk memenuhi kebutuhan air dari tanaman kelapa sawit, akan tetapi daun yang sudah mengalami etiolasi tetap tidak akan mampu bertahan dengan paparan sinar matahari yang full. Ciri-ciri bibit yang etiolasi, jika masih lihat di bibitan itu terlalu rapat. Kemudian yang kedua adalah bahwa jarak antar helaian satu dengan helaian itu terlalu panjang, dan ini hampir merata. Karena bahwa jarak antara helaian satu dengan helaian yang lain pada tanaman kelapa sawit ada juga yang genetik yang disebut namanya internal date panjang. Akan tetapi namanya genetik itu nggak akan mungkin semuanya. Tapi kalau masih lihat kemudian ada hampir semuanya kok kurus-kurus bibitnya, Papa ini tadi bonggolnya tumbuh betul, mungkin pertumbuhannya ini bahwa bagus awalnya, tapi kalau semakin lama dia akan etiolasi. Lah, ketika dia jaraknya terlalu ini sudah jadi bagian yang disebut namanya etiolasi, sehingga ketika ditanam di lapangan sekali lagi wassalamualaikum, tidak akan mampu bertahan. Ini hal penting bagi sahabat-sahabat The Bruno semuanya yang melihat video ini, yang mau nyemai ataupun yang menjual bibit. Maka salah satu hal yang paling penting adalah jarak tanamnya. Jarak tanam di pembibitan di dalam rekomendasi beberapa perusahaan itu ada dua. Yang pertama adalah 75-75 kali 75 atau 90 kali 90 dengan menggunakan polybag D40 kali 50. Kalau dia polybagnya kecil, resiko yang terbesar nanti akarnya juga akan memiliki media yang kecil. Tapi bisa saja. Akan tetapi ketika kita ngomongin bibit yang kecil, polybag yang misalnya ukurannya hanya 20 kali, ini memang ringan, dibawa ke lapangan ringan, akan tetapi banyak akar yang nanti atau media itu hanya sedikit saja. Pertumbuhannya bagaimana? Ya bisa saja, tapi tidak sekencang dari 9 bulan yang dia polybagnya adalah gede, yang standar yaitu adalah 40 kali 50. Lah, ketika kita sahabat The Bruno bicara tentang bibit yang mau dipilih di bibitan, selain tadi ada jarak, Pak ini kalau ditanam lebih rapat bagaimana? Bisa. Akan tetapi bahwa bibit ini tidak boleh lebih daripada 1 tahun. Kalau seandainya bibit ini lebih daripada 1 tahun, pasti akan mengalami etiolasi. Etiolasi ini adalah sangat urgent. Jadi kalau sahabat The Bruno memiliki bibit yang etiolasi ataupun kita mau beli nih kok kurus, meningginya kok cepat tapi dia kok agak kurus, ini sudah menjadi bagian yang menjadi rambu-rambu jangan dibeli. Banyak orang mungkin akan mengatakan bibit ini adalah mengalami overdosis, kurang air dan sebagainya. Tidak, konsep dasar etiolasi adalah penting. Sebagai contoh, kita punya bibitan yang sudah tua, umur misalnya di angka 18 bulan.
Kenapa dia harus dipangkas? Selain mengalami etiolasi yang parah pada bibit umur 18 bulan, akan tetapi etiolasi yang parah ditanam di lapangan kok gosong Pak Pendi, bibitnya tua. Betul, karena sekali lagi yang namanya etiolasi tidak tahu umur. Selama dia etiolasi terlalu rapat dan tidak mendapatkan sinar matahari secara proporsinya, maka dia akan mengalami etiolasi. Ingat bahwa di dalam sistem etiolasi adalah sel daunnya itu lebar-lebar. Jika dia sinar matahari, sel daunnya tidak akan mampu bertahan. Sehingga dalam parameter pembelian bibit, bagi sahabat brondol yang mau membeli bibit, jangan hanya dilihat hijau. Hijau itu memang parameter seger, betul, tapi kok kurus, kok tinggi, wah itu 10 bulan tapi tinggi-tinggi ya. Itu tanda-tandanya itu etiolasi ini. Itu sehingga apa ya, kemudian jarak antar helai yang tadi saya sampaikan agak panjang-panjang, itu udah menjadi bagian tanam bebek atau bibit mengalami etiolasi. Lah, bagaimana Pak Pendi? Etiolasi ini masih bisa diselamatkan enggak? Selama dia etiolasi, kemudian langsung kena sinar matahari full, ya dia akan sekali lagi akan shock. Dia akan kayak gosong-gosong, kayak HB seperti bibit mengalami overdosis pupuk tertentu lah. Akan tetapi sebenarnya kalau dikenalkan matahari pelan-pelan, ya etiolasinya akan kembali pulih. Itu ciri-cirinya tinggi-tinggi dan tidak proporsional. Ibaratnya kalau lihat kok kurang serak gitu ya, karena bonggolnya kecil, tingginya banget, ya jarak helaiannya ini biasanya tidak akan bertahan. Karena kemarin ada sebuah sahabat brondol yang mungkin di luar gambar yang tadi saya tampilkan, di beberapa sahabat brondol yang ada yang, Pak Pendi saya menanam bibit kok bibitnya nggak bertahannya seminggu, tak pastikan bola tanahnya nggak pecah. Oke, siapa saya bilang. Kemudian lubang tanam tak tambahi fosfat, oke, dolomit, oke, tapi kok nggak tahan. Saya bilang, ketika kita ngomongin etiolasi pada tanaman kelapa sawit, tidak bicara yang lain, tapi adalah bicara tentang ketahanan daun terhadap sinar matahari. Daun yang seperti ini biasanya tidak akan mampu bertahan dengan sengatan matahari yang full sinar matahari, maka tidak akan bertahan. Pertanyaannya selanjutnya, apakah mati Pak Pendi? Belum tentu. Ingat bahwa belum tentu mati. Mati ada, tapi jumlahnya sedikit. Relatif dia tidak mati, akan tetapi kita hanya mengandalkan pertumbuhan dari pelepah-pelepah baru atau yang nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi pelepah-pelepah baru. Kemudian yang kalau lihat video ini, hal ini saya buat supaya kita tidak dua kali salah. Beli bibit kok awalnya hijau menjadi coklat, di rumah ditanam rapat lagi, ya dia makan etiolasi lagi. Itu maka kuncinya ada di jarak tanam. Pak Pendi, saya nanam bibit 60 kali 60 juga bagus. Selama waktunya tepat, tidak terlalu tua, so far so fine saja, nggak ada masalah. Akan tetapi kalau dia etiolasi, ya tetap etiolasi, rapat, cepet, ya tetap akan etiolasi. Itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Sekali lagi mohon maaf yang punya foto, kalau memang mau berkehendak untuk dihapus Pak Pendi, dihapus saja lah fotonya saya ya. Dengan sekali lagi akan saya hapus di dalam video ini, atau videonya juga saya hapus juga nggak apa-apa. Tapi semoga seikhlas saja demi pembelajaran bagi semua. Semoga bermanfaat bagi sahabat brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.